Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya siang ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ini kan kemarin itu kita sudah ada pembicaraan bahwa Ibu rencananya mau diobservasi di kelas ya Bu ya? Iya Iya betul. gitu. Nah rencananya nanti kelas yang akan diobservasi itu kelas berapa ya Bu ya? Oh iya, kalau untuk minggu depan nanti kita akan observasi di kelas 81. Oh di kelas 81. Iya, itu di hari Selasa Hari di jam Selasa. kelima enam. Oh gitu. Jadi hari Selasa jam kelima ke enam di kelas 81 ya Bu ya. Betul. Oh, iya. Baik Ibu. Ibu bisa ceritakan materinya dan mungkin tujuan pembelajaran nanti untuk di kelas itu. Ya, jadi nanti untuk materinya Mm-mm. kita itu sedang belajar tentang bangun ruang sisi datar. Mm-mm. Nah, di minggu depan kita akan memasuki bangun ruang balok. Oh, mm-mm. Nah, di balok itu nanti akan kita pelajari itu tentang pengertian balok itu apa, Mm-mm. kemudian bentuknya seperti apa, Mm-mm. sifat-sifatnya itu apa saja, Mm-mm. kemudian nanti rumusnya dan jaring-jaringnya. Oh gitu ya. Baik-baik. Berarti itu lengkap ya utuh Iya, tentang balok ya. betul. Untuk rumus juga di sini berarti dari rumus apanya saja ya Bu ya? Kalau untuk di kelas 8 ini sasarannya cuma dua, Mm-mm. itu mengenal luas permukaan Mm-mm. dan volumenya Oh aja. iya, baik-baik ya. Baik Ibu itu berarti ya. Kemudian, nah untuk sampai nanti di hari Selasa ya, jika Ibu anggaplah di sini misalkan kita menilai diri kita sendiri ya, kalau ada rentang 1 sampai 10, Ibu merasa sudah berada di angka berapa ya Bu? Kalau aku merasanya sih sudah di angka 8. Oh gitu. Gimana tuh Ibu bisa Eh, mengatakan angka 8 ya? di angka 8 ini karena sebenarnya bisa saja di angka 10. Wow. Nah, cuma kita lihat dari kondisi kesiapan anaknya, Mm-mm. sedangkan waktu yang disediakan di sekolah ini agak mepet, Bu. Mm-mm. Ya, karena kan sebentar lagi kita sudah mau UKK, Mm-mm. sedangkan masih ada materi yang harus kita pelajari gitu. Mm-mm. Jadi kita ngebut. Iya, Oh gitu. ngebut. Jadi kita Mm-mm. memadatkan tuh si materi itu. Jadi Mm-mm. ada beberapa hal yang di skip gitu kan. Mm-mm. Ini juga yang dipelajari cuman inti-intinya aja Mm-mm. gitu. Gitu Jadi ya, ya. ya, Tapi itu berarti si inti yang dibicarakan itu eh, tetap bisa untuk mencapai kompetensi mereka gitu iya ya, betul. sampai ke situ ya. Iya. Berarti artinya di sini delapannya ibu itu di posisi bahwa penuh perjuangan Iya sekali ya, betul. optimalisasi ya Iya bu ya. untuk optimal waktunya. Iya, iya. Mm, mm, mm. Baik. Kemudian ibu bisa ceritakan langkah kegiatannya bagaimana ya? Bu? Oke, kalau untuk langkah kegiatan di langkah pendahuluan Mm-mm. sama kayak guru-guru yang lain, Mm-mm. diawali dengan salam dan nanti berdoa. Mm-mm. Nah, di sini saya mulai menyisipkan tentang kompetensi emosional. Mm-mm. Nah, di mana saya bertanya dulu kepada anak-anak kesiapan psikisnya dan Mm-mm. fisik mereka seperti apa. Mm-mm. Nah, biasanya yang saya terapkan di kelas adalah dengan bertanya kepada anak-anak bagaimana perasaan mereka hari ini, Mm-mm. pagi itu seperti apa. Nah, biasanya anak-anak akan menulis perasaan mereka. Kadang ada yang menjawab semangat, tapi sedang begini bu, kayak Mm-mm. gitu. Terus ada yang bilang lapar, ngantuk. Nah, Mm-mm. itu bermacam-macam Iya, iya. gitu. Di kegiatan pendahuluan biasanya Oh, seperti iya, itu. iya. Jadi dengan demikian dari hasil ibu mengenali ya, Iya mengenali betul. sisi perasaannya Mm-mm. mereka, yaitu ada efeknya bu ya ke Iya, jadi ke kita kegiatan berikutnya. bisa lebih tahu juga nih anak-anak mau disiapin ke arah yang mana gitu. Mm-mm. Karena nanti di kegiatan inti itu biasanya saya mulai menyisipkan diferensiasi Mm-mm. proses. Nah, Pada proses ya. pada Gimana proses itu? di mana anak-anak biasanya dikelompokkan. Mm-mm. Ada anak yang mampu dalam Mm-mm. pembelajaran sama anak yang kurang mampu. Mm-mm. Nah, itu dikelompokkan. Mm-mm. Jadi kalau misalkan anak-anak yang kurang mampu dalam memahami materi itu Mm-mm. biasanya akan langsung diawasi sama saya gitu, langsung ditangani sama saya. Mm-mm. Nah, kalau misalkan yang sudah kelihatan mampu biasanya sharing sama teman-temannya Mm-mm. gitu. Oh, Jadi sharing berarti
seperti jenis tutor sebaya Iya, barangkali ya Bu tutor ya. sebaya, Oh, betul gitu. Ibu. Baik. Oh iya iya. Berarti Ibu di situ sudah ini ya melihat pengelompokan kesiapan belajarnya ya Bu ya. Betul, betul. Iya. Baik baik Bu. Nah bagaimana sekarang kalau Ibu ceritakan tadi di bagian kegiatan inti, kalau di penutupnya biasanya apa Bu ya? Kalau di penutupnya biasanya saya merefleksi anak-anak, mereka suruh menulis Mm-mm. apa saja yang sudah mereka lakukan di hari itu dan apa Hmm. aja yang mereka dapat Mm-mm, gitu, mm-mm, agar menjadi eh, penilaian juga buat mereka. Nah, mm-mm. biasanya juga bisa dengan cara mereka bisa menilai nih. Saya bertanya, bagaimana nilai kalian di hari ini Hmm, gitu. mm-mm, Sejauh mana pemahamannya gitu. Dari angka 1 sampai 5 kira-kira pemahaman kalian sudah ada di nilai berapa. Nah, mm-mm, biasanya jadi mereka juga bisa menilai diri mereka sendiri gitu. mm-mm. Karena yang bisa menilai diri mereka kan mereka Iya, sendirinya iya, gitu. iya. Jadi saya bertanya Oh, gitu ya gitu. Bu ya. Iya, iya. Baik, berarti itu di refleksi itu sudah ada juga mereka menilai diri sendiri, juga menuliskan apa yang mereka sudah pahami gitu ya Pahami, di hari iya itu. betul. Oh iya. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian kalau untuk penilaian bagaimana ya Bu Nah, ya? kalau penilaian setiap hari itu ada LK-nya. Mm-mm, Jadi, saya melihat dari LK siswa di hari mm-mm, itu. dari LK-nya Ibu Dari ya. LK-nya Oke, kalau untuk penilaian. baik, baik. Baik, berarti itu masuknya bisa dikatakan penilaian proses juga ya Bu ya. Betul. Iya. Karena sepanjang itu kali ya, Iya. sepanjang waktu perjalanan Mm-mm. pembelajaran ya, kalau Mm-mm. lembar kegiatan. Iya. Baik Ibu. Nah, sepertinya Ibu tadi apalagi sudah mengatakan sudah di angka 8 ya, sudah betul-betul relatif siap ya Bu Iya. sampai hari Selasa ya. Barangkali masih ada gak sarana gitu yang perlu diperlukan gitu ya, baik dari siswa atau dari guru? Kalau dari siswa atau guru nggak ada sih, Mm-mm. paling karena sayanya sudah menyiapkan materi, Mm-mm. kemudian kalau untuk dari alat dan bahannya sudah disampaikan ke Oh siswa gitu. minggu depan harus bawa apa, jadi Mm-mm. aman-aman Oh saja sih Bu. gitu ya. Iya. Untuk siswa membawa apa Bu? Biasanya karena setiap pelajaran matematika saya akan mewanti-wanti siswa Mm-mm. untuk membawa penggaris karena Mm-mm. kan itu sangat penting ya. Iya. Jadi nanti mereka akan menggambar balok, kubus. Mm-mm. Nah, itu perlu gambar yang rapi. Jadi mengajarkan anak biar gambarnya rapi, simetris, jadi harus menggunakan penggaris. Oh, gitu. Baik Ibu ya. Berarti udah ready gitu ya. Iya, Iya betul. ya, siap Bu. Kemudian setelah ini untuk sampai di hari ini kan hari Jumat ya. Betul. Untuk sampai di hari Selasa eh, ada perlu pertemuan lagi seperti ini atau sudah langsung kita bertemu di hari Selasa? Kita bisa langsung bertemu di Oh hari ya, Selasa aja. alhamdulillah kalau gitu ya Bu Iya, ya. betul, karena Baik, sudah baik. jelas juga, Iya, Bu. iya, alhamdulillah ya kalau demikian. Mudah-mudahan nanti kita sehat semua. Amin. Hari Selasa, insya Allah saya akan berada di kelas Iya, ya. siap ditunggu. Iya, insya Allah mudah-mudahan ada hasil terbaik untuk kita semua untuk jadi Amin. pelajaran. Ya, gitu. Terima kasih nih Bu Iya, Ita ya sama-sama Bu untuk waktunya hari Iis. ini. Sampai Sama-sama. bertemu hari Selasa Iya, ya. siap, Iya. siap. Ayo kita lanjut aktivitas Siap. lagi yang lain. Oke, terima kasih, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Ita. Waalaikumsalam, Ibu. Alhamdulillah ya, ada waktu untuk kita membicarakan apa pasca tadi observasi ya gitu ya. Baik Bu Ita, eh, mungkin Bu Ita bisa bercerita dulu bagaimana Bu Ita merefleksi apa namanya kegiatan pembelajaran yang terakhir Bu Ita laksanakan. Oke, ya jadi kemarin kan kita sudah melaksanakan ya rencana yang akan kita lakukan di kelas 81. Terus alhamdulillah kegiatannya berjalan dengan lancar. Nah, seperti yang udah kita rencanakan di kegiatan pendahuluan itu, saya sudah menanamkan kompetensi emosional tadi ya. Tanya kepada anak
terkait perasaan mereka hari itu seperti apa. Nah, alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Anak-anak juga merespon dengan baik hal-hal baru tersebut. Nah, kemudian di kegiatan inti kemarin sudah mencoba untuk membagi anak beberapa kelompok dan berjalan dengan baik juga, Bu. Anak-anak yang emang membutuhkan penanganan khusus dari guru gitu kan, itu bisa langsung ditanganin sama saya. Terus kalau yang anak-anak yang udah mulai high itu udah bisa didikte, ternyata harus dipantau terus, bisa mandiri kegiatannya tuh. Terus kalau di kegiatan penutup ya mereka bisa menilai diri mereka gitu kan. Kita kemarin mau menerapkan rank mereka dari 1 sampai 5. Mereka menyebutkan ada yang 3, ada yang 4, bahkan ada yang 5 kalau anaknya percaya diri gitu. Itu sih, Bu. Iya, baik ya Bu Ita. Kalau tadi Bu Ita menyampaikan refleksi dari anak, kalau Bu Ita sendiri refleksi Bu Ita sendiri ini ya dari apa yang dilakukan kegiatan belajar di kelas 81 ini, kalau di rank juga misalkan dari 1 sampai 10 lah gitu, seperti pas di perencanaan Bu Ita di angka berapa? Di angka 8 juga. Karena kan kita sudah berusaha gitu, dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Tapi mungkin ada hal-hal yang masih belum sempurna, makanya nilainya masih di 8 gitu. Kemungkinan nanti untuk kedepannya semoga bisa lebih baik dari angka 8. Baik ya. Ada hal yang mungkin yang merasa belum sempurna dan ingin ditingkatkan, itu di bagian mananya yang paling Bu Ita rasa? Mungkin dari semangat anak-anaknya sih, yang karena memotivasi. iya betul, belum terlalu memotivasi anak-anak gitu kan. Kemarin juga masih ada anak-anak yang males-malesan di kelasnya gitu, jadi belum tersampaikan aja beberapa hal gitu. Oke, baik Bu Ita. Alhamdulillah, terima kasih, yaitu refleksi dari Bu Ita. Boleh saya izin menyampaikan apa yang saya lihat gitu ya, barangkali pada saat ada di sana. Jadi tadi yang Bu Ita sampaikan memang betul dari apa yang sudah Bu Ita rencanakan di awal ya, dengan apa yang saya observasi di sana gitu. Bisa dikatakan ya angka 8 yang Bu Ita tadi sampaikan memang faktanya begitu gitu ya, lihat ya gitu. Jadi yang sudah direncanakan memang kayak memulai ada kompetensi sosial emosional gitu ya, dengan mencoba untuk tahu perasaannya gitu, sudah ada gitu di situ ya. Kemudian respon anak-anak juga sudah ada yang sudah berani gitu, ada walaupun memang tadi perlu motivasi gitu. Kemudian tadi saya juga amati di kegiatan proses gitu, di proses itu memang Bu Ita juga memang sudah terlihat ada pelayanan untuk anak-anak yang memang mungkin itu barangkali memang biasanya juga dia itu ya maksudnya butuh ada yang butuh perhatian gitu ya, ada yang memang kemampuannya memang masih butuh apa namanya, kemampuan prasyarat barangkali itu yang Bu Ita perlu pendampingan banget tuh, saya lihatnya seperti itu. Kemudian juga tadi Bu Ita ada lagi anak yang kategori barangkali itu saya lihat itu memang kategori yang memang sudah bisa mandiri gitu ya. Ternyata memang terlihat tanpa mungkin Bu Ita banyak berikan pendampingan sudah bisa berjalan ternyata ya. Kadang terlihat diskusi dengan teman sesama sebangku gitu. Terus juga saya lihat ada berdiskusi dengan teman di belakang atau di meja depannya gitu. Saya lihat seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang di tahapan akhir itu saya lihat memang Bu Wita di penutup sudah melihat ada memberi kesempatan anak merefleksi dirinya ya lewat tadi kalau saya lihat tuh anak melakukan penilaian diri ya terhadap keadaan hari itu gitu ya. Itu apa namanya, itu yang saya temukan itu. Barangkali ada hal lain nggak di luar yang saya tadi yang menarik lagi nih, ada Bu Wita itu ya sempat juga apa namanya memberikan kesempatan untuk anak, walaupun tadi memang saya ada beberapa momen-momen bagus yang nggak sempat terpikirkan
tervideokan Iya. dan terfotokan gitu ya gitu. Tapi saya bilang itu bagus ya, barangkali yang ada anak yang ke depan untuk menyampaikan semacam Iya. kayak testimoni malah Iya, ya betul gitu. Saya betul lihat itu Bu. gitu gitu bagus itu gitu berita. Jadi apa yang saya sampaikan tadi apakah ada yang berbeda dari yang Bu Wita? Mungkin enggak, kok Bu Is nggak seperti itu gitu kan? Apa memang seperti itu yang saya cerita Eh, apa fakta yang saya sampaikan? iya betul Bu, sudah Mm-mm. sesuai sih sama yang kita alami di kelas Mm-mm. gitu kan, Iya, sudah sesuai. iya. Alhamdulillah berarti kalau demikian eh, seperti harapan Bu Ita tadi bahwa di angka 8 tentunya kita akan ingin meningkatkan gitu ya. Betul. Mudah-mudahan dengan harapannya tadi bahwa memotivasi anak gitu ya seperti itu bisa kita teruskan untuk saling bahu membahu lah guru kelas 7, 8 dan 9 gitu ya. Bu, ya. Gitu kan karena memang berarti dari kayak yang Bu Wita bilang ini butuh pendampingan saya sepertinya Bu karena materi prasyarat gitu kan belum cukup terpenuhi anak berarti dari kelas 7-nya nih gitu kan ini perlu kita kerjasama gitu seperti itu insya Allah. Baik Bu Wita, ada yang mau disampaikan lagi untuk hal ini? Udah cukup Sudah sih, Bu, cukup ya. ya. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Sama-sama. kesediaannya ya sudah diobservasi juga gitu kan dan sudah apa namanya sekarang kita ada menyempatkan waktu untuk pembicaraan pasca observasi ya. Terima kasih. Tetap kita teruskan bersemangat ya. Baik Bu Wita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi